Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, disampaikan juga bahwa ini adalah mapping atau setting atau setup untuk gaya trading atau style trading intraday atau day trade, dimana gaya trading tersebut open dan close-nya terjadi di dalam satu hari yang sama. Sedangkan untuk scalping bagaimana? Untuk trading dengan jangka pendek, scalping saya sih nggak bahas di sini ya. Nanti bisa cek di channel Telegram kita di TKP. Linknya ada di deskripsi dan di running text. Ini gratis, bergabungnya juga gratis, tidak ada syarat apapun. Tidak harus gabung dengan IB, tidak ada gabung dengan broker yang lain-lain atau yang ini, yang itu, yang ini. Tidak ada, pokoknya ini gratis buat kalian semua warga TKP. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengedukasi trader-trader yang kegelapan ya. Yang butuh penerangan lah, kira-kira seperti itu. Dan juga insya Allah sih dapat membantu teman-teman yang recovery dari loss besar ataupun bahkan sampai MC. Mudah-mudahan dapat terbantukan, mudah-mudahan, ya nggak janji sih ini, mudah-mudahan gitu kan. Yang pasti saya inginkan adalah teman-teman bisa jadi trader yang mandiri, yang tidak tergantung dengan orang lain atau signal orang lain, seperti itu. Dengan begitu kalian bisa bisa trading dengan mapping yang sudah Anda setup sendiri begitu. Bahkan mungkin Anda akan bisa memberikan signal kepada orang lain. Seperti itu. Oke, baik, kita akan mengupdate pair XAU-USD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Kita akan menganalisis XAU-USD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat biasnya seperti apa di time frame monthly. Time frame monthly adalah seperti ini. Kalau kayak gini gimana? Ya tetap masih bullish ya pastinya, seperti itu. Baik, kita lihat strukturnya adalah seperti ini. Strukturnya adalah masih bullish atau uptrend, ditandai dengan adanya boss bullish di sini, boss bullish di sini, dan ini adalah struktur terakhirnya, sehingga biasnya adalah masih bullish atau uptrend di time frame monthly ya. Nah, monthly dan weekly saat ini kita hanya melihat biasnya saja. Jadi kalaupun dia belum close candle, it doesn't matter. Jadi tidak masalah seperti itu. Kita hanya melihat biasnya saja. Oke. Nah, ini. Nah, harga saat ini sedang di sini nih. Ya kan, berarti ya anggap saja itu di tengah-tengah ya. Jadi kita tetap biasanya masih bullish atau uptrend. Kemudian kita turunkan ke time frame weekly. Nah, ini dia weekly-nya. Di weekly gimana sih yang terjadi? Di weekly sih tetap aja dia telah terjadi perubahan tren dari bullish, di sini bullish, kemudian dia menjadi bearish. Bearishnya ditandai dengan adanya chop bearish dan boss bearish yang mengkonfirmasi ini adalah bearish. Kemudian harga sempat masuk ke area supply-nya atau area area supply-nya weekly dan masih berada di dalam ya, kurang lebih ya. Apakah dia respect atau enggak? Seperti itu kan, nanti kita harus cek ini di time frame yang lebih kecil seperti itu, karena seperti ini biasanya tetap masih bearish loh ya, masih bearish atau downtrend di time frame weekly. Nah, kalau di weekly kayak gini masih bearish gitu. Oke, baik, kita lanjutkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily. Di daily apa yang terjadi? Daily ini adalah major trend kita atau tren utama kita dalam trading dengan gaya trading intraday atau day trade.
Di sini kita melihat bahwa biasnya telah terjadi perubahan tren dari bullish menjadi bearish, namun baru 50%. Sebenarnya sih tetap aja bisa dibilang ini bullish, ya kan? Sebenarnya, tetapi kalau seperti ini 50% bullishnya, 50% adalah bearish karena telah terjadi chop bearish di sini ya. Jadi 50-50 sebenarnya. Jadi kalau yang namanya 50-50, you should be careful. Jadi harus hati-hati begitu. Oke, jadi follow aja apa yang terjadi di chart, itu follow aja ya. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame apa ini? Time frame 4 jam atau 4H, di mana time frame ini adalah POI kita atau point of interest kita, di mana kita akan berencana untuk entry ya, berencana, ini masih berencana ya, berencana untuk entry di area yang sudah kita set up, baik di area supply maupun area demand, seperti itu. Karena kita tradingnya menggunakan smart money concept atau SMC, di mana SMC ini adalah kita akan bereaksi ketika harga memasuki area POI kita atau point of interest kita, misalnya seperti ini, yaitu di area supply-nya misalnya gitu. Kita akan bereaksi di sini kan gitu ya, ketika harga memasuki ini. Dan kalau SMC itu adalah kita tradingnya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh market maker, iya kan, market maker atau institusi besar. Seperti apakah jejaknya? Jejaknya adalah berupa area supply ataupun area demand yang berada di POI yang sudah kita setup itu. Seperti itu. Misalnya di sini harga institusi besar meninggalkan jejak bahwa dia trade di area sini, iya kan? Seperti itu. Dan ini adalah, nah ini impulsif ke bawah ya, atau drop ke bawah. Kemudian dia memitigasi imbalance dengan ya candle kecil seperti ini namanya mitigasi. Dan pasti mitigasi itu adalah liquidity engineering, atau dia akan membuat liquidity di sini seperti itu sampai dia nutup sempurna. Dan ini masih menyisakan sedikit ya kalau dilihat ya. Nah ini masih dilihat sisain sedikit seperti itu. Dan saat ini kita melihat apakah dia respect ya, respect area sininya, area supply-nya atau tidak, atau sementara seperti itu ya, karena ini perlu apa istilahnya, perlu pullback ya, pullback untuk turun dulu ya, karena ini kan bullish nih, ini bullish ya, bullish. Nah ini kita cek ini apakah sudah, kayaknya sih sudah ya ini ya, sudah. Sebentar kita cek pakai Fibo, mana Fibo saya, nah ini dia, kita cek di sini ya. Sebentar, ini loncat-loncat gini nih. Nah, biar nggak lari-lari. Oke, nah ini kita lihat di sini ya, kurang lebih di sini kelihatan nggak sih angkanya? Nah gini kali ya. Sebentar, kita lepasin aja, kurang lebih ya di sini ya. Kurang ke bawah dikit sih. Oke, jadi harga saat ini sedang berada di area ini untuk cek koreksinya ya, antara 38 sampai dengan 61%. Jadi kita tunggu untuk pemantulannya ke atas ya, karena ini kan belum sampai. Sebenarnya sih kalau order block sih minimal di 50% ya. Ya kalau kayak gini kemungkinan besarnya adalah koreksinya yang ini nih, gitu, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Tapi ya tetap aja kita harus hati-hati, karena yang tadi sudah dibilangnya adalah 50% bearish, 50% adalah bullish. Jadi should be careful. Jadi ya kita tunggu di sini. Untuk buy-nya kita pasti nunggunya di area apa coba? Ya pasti di area demand dong, ya kan? Kita punya area demand di sini, ya kan? 4 jam ya. Ini 4 jam dan ini ada OB lagi. 61,8-nya ada di area sini, ya kan? Dan ini sebenarnya pas banget di area ininya. Ini kan apa, di area di area demand-nya. Kalau ini saya menggunakan demand
dengan order flow, tapi kalau murni order block dia harusnya di sini nih. Nah, di sini, dan di sini mestinya deket area ini ya. Nah, di sini. Karena last candle kan, tetapi karena ini order flow ya, jadi aku harus nariknya ke sini garisnya kan gitu. Dan harga 61,8-nya berada di area order flow-nya. Ya, seperti itu. Kita nunggu untuk pantulan naiknya sehingga benar-benar harga berada di area ini, di area apa? Di area nanti itu. Di area supply seperti itu. Seperti itu ya. Jadi paling kita nunggu di sini kalau untuk opsi buy-nya. Ya karena di sini order block-nya ada di sini ya. Karena dia strukturnya ini adalah bullish di sini. Bullishnya tapi bullish ini ya minor ya. Jelas bullish minor ya, karena mayornya adalah ini. Mayornya adalah bearish, masih bearish, dan ini minor karena dia tidak ada bos yang di break di sini. Jadi ini minor gitu. Jadi nanti kira sampai sini kemungkinan besar akan respect gitu. Respectnya bagaimana ya? Respectnya bahwa ini adalah order block terkuat di muka bumi, ya kan? Karena di sini dia terengulfing, kemudian break structure, terus dia ada imbalance besar, meninggalkan imbalance seperti itu. Oke, ini kita hapus dulu ya supaya nggak semrawut gambarnya. Tapi pasti teman-teman udah bisa melihat. Ini liquidity-nya agak ke sini dong. Oke. Nanti kita lihat bagaimana dia mengambil liquidity untuk apa? Untuk bergerak lebih dalam atau lebih tinggi seperti itu. Nah, ini kemudian kita melihat bahwa bagaimana pergerakan harga ya. Nah, kita kembali lagi di sini. Bagaimana pergerakan harga sebentar ininya kita. Oke. Bagaimana pergerakan harganya dari hari kemarin hingga video ini dibuat sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Harga kemarin London break high, ya kan? London break high. Ini kalau bisa dilihat sih begini ya. Nah, ini London break high, kemudian harga menuju ke area supply, dan benar harga sudah menuju ke area supply. Kemudian dia mungkin ini respect sementara ya. Kemudian harga respect. Berarti harga akan menuju ke area demand kembali begitu, dan area demandnya adalah ini, ya kan, kemungkinan besar. Terbaik sih masih nunggu tumpangan untuk buy untuk sampai ke sini, ke area tengah-tengahnya sini ya, atau minimalnya full mitigate imbalance-nya sampai dia masuk ke area 50% dari OB di sini. Baru nanti kita akan cari konfirmasi untuk sell-nya di area sini seperti itu. Oke, kemudian ini lagi susu menyusul dan nutup kayaknya ya, tinggal nanti nyampe ke sini nih. Apa lagi ya? Dan saat ini harga sedang berada di London break high, jadi masih di atas sehingga harga masih tetap menuju ke area demand sementara ya. Demand ke area supply. Karena dia masih di atas ya, di atas area London seperti itu. Oke, dan kemudian mungkin juga dia akan memitigasi ini ada imbalance baru di sini, ya kan, di H4. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan termitigasi, dia langsung bisa, bukan bisa terbang sih, bisa naik perlahan gitu ya, menuju ke area supply. Kemudian kita cek kembali ke time frame yang lebih kecil, ini untuk mengecek aja apa sih yang terjadi gitu kan. Di H1 kita melihat bahwa saat ini harga sedang berada di area apa ini? Area support ya. Area support, ya, resisten, support become resisten. Nah, tadinya dia di sini support, resisten jadi support lagi dong. Ya kan, jadi support lagi kan, di sini udah di break gitu ke atas ya kan. Ya. Nah, ini sedang berada di area sini ya. Seperti itu. Kemudian dan belum terjadi perubahan perubahan tren lagi. Belum terjadi perubahan struktur karena di sini untuk perubahan strukturnya ada di bawah, sehingga ini kita menganggapnya masih bullish di time frame H1 seperti itu. Kemudian kita turunkan, ini minor ya, kalau yang ini minor ya, minor. Kita pakainya yang mayor ya.
Kemudian di 30 kita M30 kita melihat bagaimana harganya saat ini sedang mau memitigasi, udah full mitigate ya, tapi tunggu dia break ya. Nah, di sini dia tunggu break M30 area demand-nya seperti itu. Dia masih nunggu. Dan ini menjadikan di 30 jika break akan menjadi apa coba? Akan menjadi cok atau change of character seperti itu, yang menandakan bahwa swingnya ini valid, begitu kan. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame apa ini 15 juga sama, dia mau break juga ya, area demandnya nih. Jika nanti break ya sama, dia berarti akan swingnya akan valid di sini, swingnya akan valid. Tinggal nanti tunggu swing lagi di bawah. Kemudian terakhir adalah di M5. Di M5 bagaimana kita melihat strukturnya, apakah sudah di break ini juga sama. Dia bearish sih sebenarnya ya, kalau di M5 ini struktur paling apa yang bisa kita lihat. Kalau tadi kan jelas lihatnya ya, nggak jelas ya, dari H1 sampai ke bahkan H4 sampai ke M15 itu sebenarnya ujung sininya masih minor. Kalau ini mah enggak. Kalau di di M5 dia mayornya di sini, ya kan? Cok yang ini tuh, ya kan? Sehingga ke atas adalah dia strukturnya dia gitu. Makanya itu. Nah, ini. Nah, dia sudah break ya. Udah break belum? Sudah break ya. Jadi ini menjadi tadinya dia liquidity diambil, sehingga dia menjadikan ini sebagai jadi apa namanya, jadi boss bearish ini ya. Nah, ini dia di fix bearish ya di sini ya di M5, sehingga mungkin bisa ikut turun ya, yang konfirmasi ikut turun silahkan. Ada beberapa tempat di sini ya, yang pasti ini ya yang ada engulfing ini ya, untuk ikut turun dulu sampai ke area yang tadi sudah di setup. Jadi udah udah ini ya, udah itu belum, udah kenapa? Udah deh. Ini dia udah kejemput, udah masuk di areanya. Ini adalah area untuk kita tumpangan kita, tapi sudah jalan keretanya. Ya sudah, padahal baru banget ya. Oke, ya udah, nanti kita cari tumpangan. Yang penting kita tahu tujuannya kemana kan gitu ya. Misalnya mana tadi teh? Udah dihapus aja lah. Dihapus saja, soalnya kan udah ini juga. Oke, nah tapi ini masih di area sini ya, di area support become resistant atau resistant nanti become support. Ini apa ya istilahnya, flip ya. Istilahnya flip. Oke, kemudian kita kembali ke H4. Di H4 kita akan membacakan kesimpulan bahwa mana sih? Ini kan? Ya ini dia, adalah ini. Kita akan membacakan kesimpulan untuk pair gold atau yang dikenal dengan nama XAU/USD di masyarakat umum. Biar kelihatan aja sih ini. Nah, ini kita nanti tujuannya kan tadi ke sini ya kalau turun nih. Nah, di sini. Apa tadi teh? Bacain kesimpulan, tapi ini kok gambarnya biar nggak tumpang tindih ya, aku ngelihatnya kurang enak gitu. Ya udah gini aja ya, cukup ya. Oke, baik, saya akan membacakan kesimpulan untuk pair XAU/USD atau yang lebih dikenal dengan nama gold untuk analisis hari ini, hari Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023. Menggunakan strategi smart money concept atau yang lebih dikenal dengan nama SMC, major trend adalah chalk bearish, kemudian minor trendnya adalah bearish. Minor trendnya bearish, tapi dalam minor trend itu sebenarnya minor bullish gitu kan. Ini tulis aja seperti ini. Kemudian dia London break high sehingga harga menuju ke area supply. Nah, London break high menuju ke area supply dan sudah mencapai area supply. Kemudian dia respect dulu sementara untuk ini tadi apa namanya,
apa ini namanya, untuk koreksinya ya, untuk koreksinya jika harga menuju ke area demand di sini, demand, atau juga akan memitigasi sekaligus memitigasi imbalance yang ada di sini. Opsi terbaik apa? Opsi terbaik buy atau sell. Oke, bisa buy ya bisa sell karena ini 50-50. Jadi kalau saat ini kita akan sell dulu, numpang turun menuju ke area demand, baru nanti kita akan cari opsi buy-nya untuk ke area sini ya. Minimal sebenarnya 50% ya, kalau dia kuat itu biasanya di 50%. Tapi ya nanti kita lihat apakah dia nanti akan break area sini atau tidak gitu kan. Ini harus dicermati dan harus berhati-hati ya. Seperti kalau dia respect, nanti kita akan cari konfirmasi buy-nya di sini. Seperti itu. Setuju? Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa bergabung untuk di grup Telegram TKP tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi atau di landing text, gratis tanpa syarat. Itu saja yang saya sampaikan. Kemudian saya Muhammad Arfa Febrian. Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Jadilah trader yang mandiri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.